warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknologi transportasi yang beranggotakan dari Musdalifah Hasmal, Nabila Sheria, Aulia, Nadia Aprilia Azahra, Muhammad Rum Zakwan, Muhammad Rafli Surya Ananta, dan Muhammad Ali Mustajab. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perlu mengetahui definisi dan tujuan dari teknologi transportasi ini. Definisi teknologi transportasi yaitu teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Tujuannya yaitu untuk mempermudah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai tujuan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Setelah kita mengetahui definisi dan tujuannya, maka kita akan masuk ke dalam perkembangan teknologi transportasi. Nah, berikut perkembangan teknologi transportasi. Prinsip dasar perkembangan teknologi transportasi adalah usaha meningkatkan kinerja pergerakan penumpang dan barang dengan mengacu pada indikator jenis dan karakteristik teknologi transportasi. Dalam hal ini, tingkat pelayanan dan operasi sistem serta kompleksitas permasalahannya yang tercermin dalam tingkatan keterbatasan kapasitas sangkut, jarak tempuh dan kecepatan pergerakan serta kenyamanannya. Dalam perkembangannya, selain untuk mengatasi keterbatasan tersebut, suatu teknologi transportasi dituntut pula untuk dikembangkan sedemikian sehingga biaya transport yang dibutuhkan semakin rendah. Untuk itu, pengembangan teknologi transportasi membutuhkan dukungan dari beberapa jenis teknologi lain seperti elektronika, mesin, metal, informatika, serta energi. Dan dari sini diharapkan terjadi peningkatan kinerja teknologi transportasi yang dapat dilihat dari hubungan antar biaya angkutan per ton kilometer dengan produktivitas teknologi transportasi per hari. Perkembangan teknologi transportasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, transportasi darat. Manusia mengawali pemindahan barang dengan menggunakan tangan dan punggungnya. Akibat keterbatasan kapasitas angkut dan jarak tempuh, manusia mulai memanfaatkan hewan seperti kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya, sehingga produktivitas, jarak tempuh, serta kecepatan perpindahan mulai meningkat. Dengan teknologi sederhana, dikembangkan teknologi roda dan selanjutnya dihasilkan berbagai ukuran dan tipe kereta kuda atau pedati. Sejalan dengan perkembangan teknologi otomotif, metal, elektronik, dan informatika, manusia berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk menciptakan berbagai jenis dan ukuran kendaraan bermotor serta lokomotif yang kesemuanya cukup berhasil menjawab tuntutan akan kapasitas angkutan, jarak tempuh, kecepatan pergerakan, bahkan kenyamanan dan keselamatan. Nah, yang kedua, transportasi air. Sebelum mampu memanfaatkan tenaga angin, maka rakit dan sampan merupakan pilihan utama untuk angkutan penumpang dan barang. Dengan didukung perkembangan teknologi otomotif, mekanik, metal, dan elektronika, manusia akhirnya setahap demi setahap mulai berhasil mengatasi keterbatasan kapasitas angkut penumpang dan barang. Jarak tempuh dan kecepatan pergerakan dengan menciptakan perahu bermotor, kapal laut dalam berbagai jenis, fungsi, dan ukuran. Teknologi propulsi juga berkembang dari dayung, kipas, hingga turbin. Yang terakhir, transportasi udara. Seperti moda yang lain, transportasi udara juga berkembang. Pemanfaatan burung merpati untuk sarana transportasi informasi memiliki keterbatasan daya angkut. Perkembangan teknologi yang ada sudah dapat menciptakan pesawat terbang, helikopter, hidrofoil, dan jenis-jenis angkutan udara lainnya. Bukti kerja keras manusia dalam rangka melawan keterbatasan angkutan udara, sehingga sekarang transportasi udara mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah yang lebih banyak dengan aman, cepat, nyaman, ke tempat-tempat yang jauh. Nah, contoh gambaran teknologi transportasi yang pertama, transportasi darat, yaitu bus umum, andong, dan angkot. Yang kedua, transportasi air, yaitu kapal pesiar, perahu getek, dan kapal selam.
Dan yang terakhir transportasi udara, yaitu helikopter dan pesawat terbang. Demikian presentasi tentang teknologi transportasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan